Hidup mati tak ku peduli. Selalu melawan ayah sendiri. Nasibku ku tentukan sendiri. Aku ingin jadi peri. Hampeha, Kau ini makhluk apa? masih melihat? Aku datang untuk membereskan kalian. Keterlaluan. Jangan kelewatan. Aku, tuan muda keluarga Chu yang terhormat. Dari sekte keluarga terkemuka. Keluarga bela diri. Malah diintimidasi oleh anak kecil sepertimu. Di depan hidungku sendiri. Apa aku tidak punya harga diri? Bleh, Kau, Berani. Ayo bertarung 1 lawan 1. Anak nakal, jangan salahkan aku jika aku mengintimidasimu. Ini adalah keturunan dewa anjing yang dipelihara oleh keluarga Chuku. Khusus untuk melindungi keluarga Chuku. Cepat telepon ibumu. Biarkan dia datang menemaniku. aku juga punya satu. Jangan membual. Kok kamu sama kayak ayahmu? Masih kecil sudah belajar membual. haha. Aku akhirnya kabur dari cengkeraman ayah dan anak ini. Apa ini? Lihatlah kelucuanku. Ug. Reinkarnasi, aku jadi hewan peliharaan spiritual di kota. Bukan, kamu cuma bawa anjing bodoh ini. Mau menakutiku. Tuan anjing, andalkan dirimu. Dia ini, yang menindas keluarga Chu kita. Tuntian Cancu di dataran rendah diintimidasi anjing. Pas sekali, aku tidak tahu mau melampiaskan amarah di mana. Anjing bodoh, jangan lari. Hei, tuan anjing. Hei, jangan tinggalkan aku. Tolong aku. Bagaimana? Nyaman? Yang mulia, bagaimana? Puas? Nenek moyang kecil. Lumayan, kan? Oke deh. Ayah, apa itu? Kamu belum pernah lihat sebelumnya? Sue Gongzi, aku mewakili King Yumen, pemimpin 3.000 aliran lurus, datang memohon bantuanmu untuk membasmi Tun Tian Chanchu dan menyelamatkan rakyat. Aku mewakili 72 pemimpin gua. Datang memohon bantuanmu. Mohon Sue Gongzi bertindak. Untuk membasmi Tun Tian Chanchu. Sue Gongzi, tolong bertindak. Ah, ini. Halo, Zikiao, aku akan beritahu sesuatu yang mungkin tidak kau percaya. Baru saja ada seorang gadis kecil terbang keluar angkasa. Yang mulia Sue Gongzi, apakah Anda yakin? Ini putri Anda, bukan leluhur iblis? Celaka. Segel Lingli Xiao Tian rusak. Ini tidak berantakan, kan? Membuat keributan sebesar ini. Ini tidak berakhir, kan? Gongzi, putri kecil sekuat ini. Bukankah itu hal yang baik? Benar juga. Seandainya aku minta kamu menjaga anakku, apakah kamu akan takut? Halo? Apa? Sayang, kau melahirkan, nih? Aku akan segera kembali. Kembali. Bahkan kalian pun gentar. Jika seluruh dunia tahu kekuatan putriku, bukankah dunia akan kacau balau? Beritahu semua kultivator di dunia. Jangan sekali-kali membocorkan kekuatan putriku. Siap. Halo? Siapa ini? Aku lagi sibuk urus anak, ngapain telepon? Yu Chen, sudah berapa kali ku bilang? Xiao Tian sebentar lagi ujian kenaikan kelas. Kau bawa Xiao Tian kemana lagi? Xiao Tian, jangan main-main lagi. Cepat pulang. Putri kecil memang sudah pulang, tapi cara pulangnya agak aneh. Aduh,
Xiao Tian. Tetaplah rendah hati. Ayah, aku pergi menyelamatkan dunia. Apa aku boleh tidak mengerjakan PR? Tidak usah ikut bimbingan belajar? PR tetap harus dikerjakan. Jika kau tidak mengerjakannya, istriku akan tidak senang. Xiao Bai. Tuan Muda, Ini adalah naga suci dari kerajaan Donghai Longzu. Cepat kembali ke wujud aslimu. Kita pulang. Tuan, harus berubah lagi? Aku adalah Pangeran Donghai Longzu yang agung. Bisakah aku punya sedikit wibawa? Tuan muda kecil, tolong bujuk ayahmu. Dong? Ayah, kasihanilah Xiao Bai. Ya kan? Aku saja tidak peduli harga diri. Kalian berdua mau harga diri apa? Cepat atau lambat, aku akan mengambil kembali apa yang hilang dariku. Ingat, jangan sampai putriku ketahuan. Kecuali kalian ingin dunia kacau balau. baik, Xiao Bai, pulang, ayo. menggunakan naga tingkat Dujie sebagai tunggangan, di mana aku bisa mengeluh? Pulang kerja. Berhenti. Mu Chen. Ini yang kau sebut latihan? Aku hanya mengajak anak-anak keluar. Untuk bersantai kan? Begitu aku mendengar teleponmu, aku langsung kembali. Istriku, aku merindukanmu. Mu Chen, kau seorang mugle. Aku tidak keberatan. Tapi kau tidak boleh merusak anakku. Kau tahu, di dunia ini, hanya dua hal yang paling penting. Uang dan kultivasi. Xiao Tian nanti akan mewarisi masa depan keluarga. Apa kau ingin dia menjadi sepertimu? Seorang pecundang tak berguna? Pecundang? Aku dan Xiao Tian sangat rendah hati. Benar kan? Betul. Rendah hati. Mu Chen, kamu mengecewakanku sekali. Aku tak pernah berharap kamu bisa bantu apa-apa. Aku hanya berharap kamu bisa bertanggung jawab sebagai ayah rumah tangga. Bukan malah jadi seorang pecundang yang cuma bisa membual. Sayang, aku pasti bertanggung jawab. Lihatlah si kecil kita ini. Betapa kuatnya dia. Mama, lihat betapa kuatnya aku. Xiao Tian, jangan meniru ayahmu. Tidak punya uang, tidak punya Lingli, tidak ada yang berhasil. Kamu terlahir bukan dari keluarga biasa. Kamu harus lebih giat dari anak-anak lain. Besok, ujian Lingli di sekolah sangat penting. Mengerti? Mama, jangan khawatir soal ujian. Aku malas ikut. Mu Chen, lihat anak yang kamu didik ini. Masih kecil sudah sombong. Dia. Sayang, Lepaskan. sayang, aku benar-benar tahu aku salah. Aku pasti akan bantu Xiao Tian tingkatkan Lingli. Aku benar-benar salah. Cukup. Selalu begini. Selalu hanya minta maaf. Nona Weng, ayah Anda sudah tiba. Dia menunggu Anda. Aku sudah bayar mahal. Untuk les tambahan Xiao Tian. Besok dia akan ke dojo. Cepatlah. Haruskah aku menikah lagi? Mu Chen. Aku harap kau bisa lebih diandalkan. Dalam sejarah manusia, Tun Tian Chanchu telah menyebabkan berapa kali kerusakan besar? 6 kali. Bukan, 7 kali. Setiap kali, manusia harus membayar harga yang mahal. Kau berani menjawab cepat. Keberanianmu patut diacungi jempol. Semua harus belajar darinya nanti. Mantra pemanggilan yang kita pelajari terakhir kali. Coba kau maju dan tunjukkan pada semua. Tidak apa-apa jika gagal. Wah, ular sanca Tun Tian 7 warna, fase muda. Wah, Berlatihlah dengan baik. Di masa depan, mantra pemanggilanmu pasti bisa menjadi bangsawan Donghai Longzu. Semua harus melindungi Hanxia dengan baik. Guru, ular sanca hanya bisa jadi Donghai Longzu biasa. Tidak bisa jadi bangsawan. Omong kosong. Jelas sekali kau tidak mendengarkan pelajaran.
Bagaimana orang tuamu membimbingmu? Xiao Bai juga bilang begitu. Duduk. Ayahku juga bilang begitu. Ayahmu itu Raja Iblis, ya? Dia bilang. Dia Mugle. Hahaha. Lucu sekali. Mugle? Bahkan penyapu jalan saja punya lingen. Ayahmu ternyata Mugle? Sini, tunjukkan kepada semua orang. Garis keturunan Mugle ayahmu. Hahaha. Kenapa? Tidak bisa? Kalau kau tidak bisa memanggilnya hari ini, panggil saja ayahmu kemari. Biarkan semua orang melihat apa itu Mugle. Astaga! Ada apa ini? Jurus transformasi bentuk. Go! Siapapun yang menghalangi kedatangan Master. Dia. Guru, aku berhasil. Jangan. Lepaskan Master. Ini. Wali kelas. Saya Ayah Xiao Tian. Ayah Xiao Tian? Kaulah yang tidak punya sedikit pun lingen, si sampah itu? Benar. Guru, jangan bicara begitu tentang ayahku. Lihat. Bohong demi perhatian. Melawan guru. Aku tahu kau suami Nyonya Wang. Seorang ayah rumah tangga penuh waktu. Entah bagaimana kau bisa jadi ayah rumah tangga. Iya. Apa? Iya. Kalau bukan karena Nyonya Wang, apa aku mau mengajarinya? Anak seperti Xiao Tian itu, seumur hidup takkan bisa lulus ujian. Itu semua karena punya ayah tak berguna sepertimu. Guru, jangan marah. HMPH. Singkirkan guru ini. Buat kekacauan, lalu kabur ke kehampaan. HMPH. Tuan MU, maaf kalau aku jujur. Kau menikahi keluarga Wang itu benar-benar keberuntungan besar. Guru, jangan bicara begitu di depan anak-anak. Ini fakta. Kau ini kodok yang ingin makan daging angsa. Tapi daging angsa ini, kau benar-benar berhasil memakannya. Guru, ini sudah keterlaluan. Bagaimana bisa kau bilang istriku kodok? Yang kubilang itu kau. Kau ini benar-benar kodok dari selokan. Tapi sudahlah, kurasa kau juga tak bisa memutuskan ini. Sebaiknya saya hubungi Nyonya Wang saja. Suruh dia jemput anaknya pulang. Jangan, Guru. Tolong beri Dabao kami satu kesempatan lagi. Guru, saya datang. Nyonya Wang, anak Anda ini bodoh dan suka bikin masalah. Saya tidak sanggup mengajarinya. Jemput saja dia pulang. Jangan, Guru. MU Chen, kau lagi, si pecundang itu. Kau tahu berapa banyak uang yang Nyonya Wang keluarkan? Agar Xiao Tian bisa les? Di tengah jalan, guru menelpon, dan dia dipanggil kembali. Bayar les ini. Sayang, tidak apa-apa. Nanti tidak perlu pikirkan uang. Suamimu punya. MU Chen, bisakah kau berhenti berpura-pura? Ayah, gawat. Ibu marah lagi. Sejak kapan Xiao Tian belajar berbohong? Dia tidak berbohong. Apa kau yang mengajarinya? MU Chen, kumohon padamu. Bisakah kau berhenti membuatku kesal? Dulu, kalau bukan karena aku harus menikah. Untuk membungkam media, kau pikir aku akan? Sayang, bicarakan anak kita. Xiao Tian memang tidak berbohong. Anak ini, dia berbeda dari anak-anak lain. Diam. Aku tak mau dengar penjelasanmu, pecundang. Bisnis keluarga sedang krisis. Nyonya Wang bekerja keras setiap hari. Sedangkan kau, tak melakukan apa-apa. Aku cuma minta kau menjaga anak. Tapi kau malah membuat Nyonya Wang kesal. Apa kau babi? Nyonya Wang, menurutku, yang Tuan katakan benar. Sayang, kenapa kau tak bilang kalau perusahaan ada masalah? Aku suamimu. Jangan sungkan. Berapa banyak uang yang kau butuhkan? Aku akan minta Yowie membawakannya nanti. Orang terkaya di Hanxia, hanya satu telepon dari Yowie. Dia akan membawakan uangnya untukku. Dia orang terkaya. Tak masalah. Suamiku kaya. Xiao Tian, maafkan ibu. Ibu tidak bisa membiarkanmu bersamanya lagi. Dia akan menyakitimu. Hehe, gadis kecil. Kau akan punya ayah baru. Kalau begitu, apakah jika aku menunjukkan yang terbaik, ayah tidak perlu pergi?
Tes pewaris terdiri dari 2 bagian. Tes busur dan tes kekuatan. Para junior dari setiap cabang keluarga maju bergiliran. Membidik dan menembakkan panah Lingli. Mengenai target kayu Suanyuan. Berdasarkan akurasi dan kedalaman tancapan, pemenang akan ditentukan. Di sini, saya akan berikan contoh. Sepuluh poin, menancap 30 cm. Ingat, jangan berlebihan. Cukup kena target saja. Panah pertama. Putri dari Weng Qiang, silakan maju untuk tes. Delapan poin. Menancap 1 cm. Menancap. Kakak ipar, kau siap berkontribusi untuk keluarga Weng. Hahaha. 10 poin, menancap 4 cm. Yeay. Wah, Wang Jie punya putra yang hebat. Ya, Betul sekali. Bakat seperti ini, menunjukkan menantu ini, juga punya bakat elit. sepertinya calon kepala keluarga. Sudah jelas siapa? Aduh, tidak berani. Bukankah masih ada satu keluarga yang belum bertanding? Gen rendahan. Meskipun digabungkan dengan keluarga Weng, tidak akan menghasilkan keturunan yang baik. Hanya menghasilkan sampah seperti ini. Lebih baik menikah lagi dengan Tuan Muda Chu. Kombinasi yang kuat. Untuk melahirkan jenderal kuat bagi keluarga Weng. Siak Tian, giliranmu. Majulah. Dabao. Ya Tuhan, Xiao Tian, dia pernah bilang sebelumnya, tidak perlu belajar, MU Chen sangat hebat. Mungkinkah itu semua benar? Cepat lindungi aku. Anak macam apa ini? Dewa bela diri pun tidak bisa mengguncang langit dan bumi. Bagaimana mungkin? Ada apa? Sayang, ada apa ini? Kabar baik. Keluarga Weng punya seorang bijak. Mama, aku mau pulang. Kabar buruknya. Anak dari kakak tertua yang baru saja kau marahi habis-habisan. Sudah hancur. Gawat. Dengan panah Siak Tian ini, keluarga Weng kita akan langsung melesat. Hoft, untungnya tadi itu tidak benar-benar mengenaku. Tidak seru. Aku tidak mau main lagi. Aku keluar dari dunia kultivasi. Bumi akan hancur lagi. Belum selesai juga? Dengarkan, sekte. Aktifkan formasi, lindungi bumi. Calon pewaris ini, sudah pasti Xiao Tian kami. MU Chen, kau gila. MU Chen, kembalilah cepat. Aku juga tidak bisa ikut campur. Aku harus menghentikan Dabao. Jangan ganggu Xiao Tian, cepat kembali. Dabao, panah ini jangan dilepaskan. Itu akan menakuti mereka. Tapi, ayah, jika aku tidak membuktikan keunggulanku, aku harus ganti ayah. Siapa yang mau menggantikanku? Siapa berani? Ayahmu ini begitu kuat, santai saja. Aku akan menceraikanmu. Panah sudah melesat, laporkan hasilnya. Mana orangnya? Kena sasaran tidak? Berapa dalam menancap? Melenceng. Benar-benar melenceng? Hahaha. Sudah tahu gadis ini tidak berguna. Sifat anak adalah cerminan orang tua. Dengan tulang punggung dan karakter MU Chen yang lemah itu, meskipun Siak Tian punya bakat, dia tidak akan jadi apa-apa. Kakek, berikan putriku satu kesempatan lagi. Ini karena MU Chen mengganggunya. Ini tidak bisa dihitung. Kakak ipar, Tuhan melihat apa yang orang lakukan. Kamu dulu menindas putraku. Sekarang giliranku balas dendam, kan? Cepat, sekarang juga berlutut dan minta maaf pada putraku. Adik ipar kedua, kita ini keluarga. Dulu saat tetua keluarga sibuk, akulah yang merawatmu dan adik laki-laki kita sampai besar. Kau menyuruhku berlutut pada putramu? Jangan mengungkit hubungan keluarga.
Memangnya kita akrab? Bukankah kau sudah bangkrut? Ingin mengandalkan putrimu untuk bangkit lagi. Merasa diri hebat, tapi malah dapat sampah. Dan melahirkan sampah kecil. Hahaha. Permusuhan jangan sampai ke keluarga. Meski kalah, itu hanya untuk pertarungan ini. Memang ada persaingan calon kepala keluarga. Tapi itu tidak ada hubungannya dengan keluargaku. Tidak boleh bicara begitu pada putriku. Kau pantas jadi kepala cabang keluarga? Sama sekali tidak pantas. Cepat berlutut di depan anak kami. Dasar jalan kecil. Tidak akan berlutut. Kembalikan lencana kepala keluargaku. Berlututlah, baru akan kukembalikan. Atau, suamimu, bisa berlutut menggantikanmu. Berani mengganggu putraku? Aku akan membuat cabang keluarga MU ini berlutut dan meminta maaf pada kami. Kau? Kami ayah dan anak hanya bersikap rendah hati. Kau benar-benar mengira keluarga kami mudah diganggu? Hanpeha. Dasar bajingan kecil dan bajingan besar. Apa otak kalian tidak berfungsi? Apa katamu? Yang terburuk malah jadi sombong. Wenling, ini suami hebat yang kau cari? Panah ini masih perlu menancap ke target? Cukup, MU Chen. Aku bicara jujur. Istriku. Dengan kekuatan panah Dabao ini, apa perlu lagi menancap ke target? Kalau cuma menancap target baru bisa membuktikan diri. Bukankah itu cuma bodoh? Betul sekali. Sejarak ini saja tidak bisa mengenai target. Itu cuma membuktikan gen MU Chen rendah. Anak yang lahir pun tidak sempurna. Hanpeha. Siapa bilang panah ini tidak bisa menancap target? Hanpeha oh. Anak kecil, panahmu bisa belok ya? Hahaha. Tidak kok. Lalu kenapa? Tetap kena kok. Dabao, jangan-jangan kamu. Astaga. Memang benar-benar keturunan hebat keluarga Wang. Wang Ling. Jangan sekali-kali kau bawa anak ini keluar. Memalukan. Betul. Sejak kecil sudah suka kemewahan. Berbicara bohong, Zam. Anak seperti ini, jika muncul bersama keluarga terhormat lainnya, di tempat yang sama, bukankah itu akan membuat martabat keluarga Wang benar-benar hancur? Seluruh keluargamu harus berlutut dan minta maaf. Dan harus ganti nama keluarga. Pergi dari keluarga Wang. Tidak mungkin. Mau pintar atau tidak, mau berbakat atau tidak, itu bukan barang yang bisa kalian pamerkan. Istriku. Cukup, MU Chen. Apa kau mau membuatku gila? Bukan, istriku. Mama, ini semua salahku. Jangan marah pada papa. Jangan. Sayang, papa tidak apa-apa. Mama cuma bercanda dengan papa kok. Jangan sentuh anakku. Apa kau sudah gila? Haha, kau tahu ini tempat apa? Kau tahu apa yang sedang kami lakukan? Apa sebenarnya yang kau lakukan? Hahaha. Anjing menggigit anjing, aku suka. Aduh. Sini. Coba kulihat, apa yang istimewa? Aku tidak melakukan apa-apa. Kau mau apa? Hah? Kembalikan anakku. Aduh. Mama, aku tidak apa-apa. Orang seperti dia tidak bisa melukaiku. Cepat rebut Xiao Tian kembali. Rebut dia kembali. Istriku. Setelah Xiao Tian selesai bermain dengan harta karun besar, dia pasti akan kembali kepadamu. MU Chen, apa kau tahu akibatnya jika Xiao Tian jatuh ke tangan mereka? Akibat apa? Kau tega sekali. Xiao Tian itu putrimu sendiri. Ayah jahat, jangan bongkar rahasiaku, dong. Hehehe. Kalian bertiga benar-benar tidak menganggapku manusia. Ya? Aku tanya, apa aku manusia? Jawab aku. Sakit jiwa. Berisik sekali kau ini. Bisakah kau diam? Jangan membuatku kesal. Bisa tidak? Aku. Sekarang lencana kepala keluarga. Dan Xiao Tian ada di tangan mereka. Terus-menerus membuat mereka marah. Apa kau tidak ingin aku hidup? Keluarga Wang juga keluargamu. Xiao Tian juga anakmu. Aduh, jangan emosi, jangan emosi. Istriku. Tenang saja. Apa yang kau hilangkan? Suamimu ini akan mengambilnya kembali untukmu. Kumohon pada kalian. Aku mohon pada kalian.
kembalikan lencana kepala keluarga itu, dan Xiao Tian padaku, ya? Yang satu adalah hasil kerja keras Wang Ling seumur hidup. Yang satu lagi adalah belahan jiwaku. Tolonglah, demi hubungan kita dulu, ya? Anak atau lencana kepala keluarga. Kau hanya bisa pilih satu. Apa kau benar-benar setegak itu? HMPH, kau sendiri yang tidak becus sampai kehilangan aset. Suami tidak berguna, melahirkan anak sampah. Siapa yang patut disalahkan? Betul. Mama, pilih lencananya. Aku bisa mengurusnya. Mu Xiao Tian, aku bilang padamu untuk terakhir kalinya, jangan meniru ayahmu berbohong. Istriku, tidak perlu memilih. Kalian, Ayah dan anak tidak berguna. Sudah diambang kematian masih saja keras kepala. Karena kau tidak peduli. Dengan sampah kecil ini. Baiklah, aku akan kabulkan. Sekarang juga, aku akan menyedot linggennya. Dan menjadikannya anakmu Glemu. Haha. Membuang-buang kuota kandidat. Aku akan menyedot lingen putrimu sekarang juga. jangan. Istriku. Kau harus percaya pada Dabao. Jangan selamatkan dia. Hah? Hahaha. Kakek bukan, kepala keluarga. Aku mohon padamu, cepat hentikan mereka. Selamatkan Xiao Tianku. Aku mohon. Sayang, lihat. Sudah kubilangkan, tidak apa-apa? Kau ini, selama ini kurang peduli pada anak. Sekarang, kau masih tidak percaya pada si sulung? Si sulung? Ya? Kalau sudah selesai bermain, cepat pulang. Jangan sampai ibumu ketakutan. Tidak mungkin. Suamiku, kenapa kau melepaskan anak itu? Bagaimana mungkin? Kau tidak mungkin tidak bisa mengatasi satu anak, kan? Hentikan. Hahaha. Tidak mungkin. HMPH. Apa yang kau lakukan? Cepat tangkap dia. Linggenku hilang. Aku sudah menjadi sampah. Hahaha. Sayang, ada apa denganmu? Linggenku hilang. Aku sudah menjadi sampah. Istriku, lihatlah. Dia jadi tidak berguna. Hahaha. Suamiku. Ada apa, kakak kedua? Suamimu jangan-jangan juga tidak berguna, ya? Kau. Istriku, lihatlah. Kau harus percaya pada Dabao. Nanti, lebih seringlah habiskan waktu dengan anak. Kau bahkan tidak bisa melindungi anakmu sendiri. Aku yang memohon pada kakek. Baru anak itu bisa kembali. Kau tidak pantas jadi ayah. Putri sulung keluarga bahkan tidak bisa menutupi aib keluarga. Malah membawanya ke panggung besar pemilihan pewaris keluarga. Bagaimana kau bisa jadi putri sulung? Jika kau tidak sanggup mengurusnya, maka cabang keluargamu ini akan kuserahkan pada orang lain untuk diurus. Tidak, bukan begitu. Kakek, aku bisa mengurusnya dengan baik. Aku bisa. Hampa, kau sebaiknya bisa. Kalau tidak, aku harus mempertimbangkan baik-baik. Saran Tuan Muda Chu. Seluruh keluarga dengarkan. Sekarang kita lanjutkan ke babak kedua. Semuanya, kumohon bantu aku. Hei, Tradisi keluarga bela diri. Ini cuma seleksi alam. Percuma saja kau cari kami. HMPH. Yang harus datang, pasti akan datang. Itu Wang Ling. Panah itu ditembakkan oleh putri tak berguna itu. Mana mungkin? Betul, tadi meleset. Mana mungkin bisa kembali? Kakak kedua, jangan bercanda. Tidak mungkin panah itu mengelilingi bumi. Lalu kembali, kan? Mungkinkah panah ini benar-benar mengelilingi dan kembali? Ye. Chu Tianran, kenapa dia datang? Tuan Muda Chu, mari. Tuan Muda Chu, Anda tidak terluka kan? Susah payah kami mengundang Anda. Maafkan kami. Membuat Anda terkejut. Terbuahi? Selamat. Benar, Tuan Muda Chu. Wang Ling, wanita jalang itu, sudah menyiapkan segalanya untuk Anda. Seharusnya Anda bisa langsung menikmati saat datang. Lihatlah kekacauan ini. Kalian menjualku? Kalian adik-adik kandungku?
Dulu waktu kecil. Tuan Chu, ini, apa maksudnya? Wanitaku, apa mulut busukmu pantas memakinya? Wanitamu? Lalu, aku ini siapa? Siapa aku ini? Kamu. Nanti malam saat aku tidur dengan istrimu, pastikan kau pegang erat putrimu, dan jaga pintu untukku. Paham? Dan juga, kalian bertiga yang seperti hewan peliharaan ini, harus punya sedikit akal sehat. Paham, kan? Chu Tianran, aku beritahu kau. Pertama, aku tidak akan ikut denganmu. Kedua, ini adalah tes calon pewaris keluargaku. Kau tidak diterima di sini. Pergi sekarang. Apa tidak ada yang memberitahunya? Mengusir Tuan Muda Chu? Apa kau pantas? Hari ini, bahkan mengusirmu pun tidak mungkin. Mengusir Tuan Muda Chu? Apa kau tahu? Jika tidak ada Tuan Muda Chu dalam tes putaran kedua ini, itu tidak akan dimulai. Tuan Muda Chu adalah seluruh keluarga Wang, penyelamat besar yang datang di saat sulit, dan juga sebagai tunanganmu, Wang Ling. Dia menghadiri tes pewaris keluarga. Apa? Kenapa aku tidak tahu? Mu Chen, Xiao Tian, aku benar-benar tidak tahu. Kalian benar-benar tidak punya malu. Karena kalian begitu rendah hati di hadapan Chu Tianran, kakek tidak akan memaafkan kalian. Ayah. Aduh, Tuan Muda Chu. Tuan Muda Chu itu, putriku kuserahkan padamu. Tolong ya. Sepertinya cucu kesayanganku ini hanya pantas untuk kebanggaan keluarga Chu. Ayah, bukankah sudah kujelaskan padamu? Xiao Tian bisa membawa harapan bagi keluarga kita. Kau tidak percaya padaku, tapi tidakkah kau percaya pada cucu kandungmu? Cukup. Nasib seluruh cabang keluarga diserahkan pada keturunan si pecundang. Apa-apaan ini? Ayah, Mu Chen memang tidak cukup baik. Dia pemalas, tidak punya uang, bahkan kadang penuh kebohongan. Tapi dia suamiku, Ayah Xiao Tian. Dalam hal ibu dan anak ini, aku yakin dia tulus. Kau tidak berbakti. Kenapa Mu Chen baik padamu? Itu karena kau yang menghidupinya. Kau tidak mengerti ini? Ayah, Mu Chen tidak sepertimu. Tidak peduli seberapa nakal aku, dia tidak akan meninggalkanku. Ayah, ini juga demi kebaikanmu. Ini juga demi kebaikan keluarga. Chu Xiao menyukaimu. Itu keberuntunganmu. Kurasa kau terlalu lama bersama si payah itu. Jadi kau jadi malas. Ayah, aku katakan sekali lagi, suamiku, aku boleh tidak puas dengannya. Aku boleh memarahinya, tapi kalian tidak boleh. Cukup. Kakek buyut dan kakek itu jahat. Jangan marahi ibu. Siak Tian. Kim Long Zhensuesu. Ini adalah King Long dewasa. Melihat mutiara ini seperti melihat orangnya. Hormat, Tuan. Kakek, ada apa denganmu? Kakak, kau berlutut di depan anak kecil? Bagaimana bisa seperti ini? Chu Xiao masih ada di sini. Minggir, Ok. Putri, kau sudah puas? Kau harus membuat kepala keluarga mati karena marah. Ini. Aduh, kakek. Maafkan saya. Xiao Tian tidak bermaksud begitu. Dia biasanya sangat pendiam. Dia juga tidak akan berbicara sembarangan. Jangan diambil hati, ya. Kakek buyut, jangan marahi ibu. Aku suka kamu. Mu Chen menyembunyikan King Long Zhensuesu. Sepertinya dia juga tahu seluk-beluknya. Kata-kata tadi, itu mengingatkan saya untuk bersikap rendah hati. Saya hanya memeluknya saja. Jangan dibesar-besarkan. Kepala keluarga Wang, sesuai kesepakatan, jika Wang Ling kalah, saya bisa membawanya pergi. Karena tesnya sudah selesai. Uang itu milikmu, dan orang ini milikku. Lepaskan. Lepaskan. Sialan, kau berani memukulku. Ku beritahu, ayahku sedang dalam pengasingan. Sekarang aku yang berkuasa di keluarga Chu. Dengan satu kata dariku, semua investasi keluarga Wang bisa ditarik. Kau punya nyali berapa sampai berani menyentuhku? Mu Chen, kau terlalu impulsif. Meskipun dia bukan orang baik, tapi yang dia katakan memang benar. Kekuatan keluarga Chu terlalu besar. Satu tamparanmu ini akan menyeret seluruh keluarga ke kehancuran abadi. Tuan Muda Chu, dia hanya orang luar. Tidak ada hubungan sedikit pun dengan keluarga Wang kami.
Anda mau membunuh atau menyiksa, silakan saja. Tidak perlu Anda turun tangan. Kami akan melakukannya sendiri. Mu Chen, cepat berlutut. Apa kau mau menghancurkan keluarga kita? Kenapa tidak kau? Serahkan istrimu pada Chu Tianran? Au! Pengawal, patahkan lututnya. Tunggu, tunggu, tunggu. Tidak ada yang boleh menyentuh menantu cucuku. Apa? Kakek? Jangan sampai kakek salah langkah. Betul, kakek. Semua ini gara-gara Mu Chen. Dia menyeret keluarga Wang. Kenapa kakek masih melindunginya? Ayah, Tuan Muda Chu baru saja bilang, keluarga Chu sepenuhnya diurus olehnya. Kita tidak bisa karena sampah dari keluarga lain, membuat masalah dengan orang besar. Aku tidak salah langkah. Justru menyuruh kalian berhenti adalah keputusan paling bijak dalam hidupku. Apa yang kakek katakan? Ini Tuan Muda Chu. Aku ini kepala keluarga. Menantu cucuku, jangan khawatir. Selama aku ada, tidak ada yang berani mengganggumu. Ah, kakek. Perubahan sikap kakek ini membuatku sedikit tidak terbiasa. Menggangguku? Baik. Tapi mengganggu keluargaku, itu tidak bisa. Hai Mbah. Wang Yuntian, kau sendiri yang setuju. Kau mau ingkar janji, ya? Apa untungnya taruhan denganmu? Menang atau kalah, kau tak bisa membawanya. Mu Chen, jangan gegabah. Kita tak bisa melawan keluarga Chu. Chu Tianran, perhatikan baik-baik. Putriku tidak kalah. Putriku tidak hanya mengenai sasaran, tapi juga menembus papan panah. Mu Xiaotian dan keluarganya tidak mengenai sasaran. Melenceng. Pemenangnya adalah keluarga Wen Jie. Hahaha. Tahun berapa ini? Dinasti Qing sudah lama runtuh, kan? Wah, kau hebat sekali, nak. Wang Ling, kau itu cuma pantas dijual. Selamat, kakak kedua. Kakak sulung, kau harus berterima kasih pada Tuan Muda Chu. Dia tidak memandangmu sudah tua dan usang. Masih mau denganmu. Burung pipit masih ingin menjadi phoenix? Kau tidak berkaca dulu. Melihat wajahmu sendiri. Bisakah kau melahirkan benih phoenix? Sejak kecil, kakakmu ini sudah membesarkan kalian berdua. Sekarang malah mengkhianati. Benar-benar tak tahu berterima kasih. Diam. Apa yang kau tahu? Kau orang luar, tak ada urusan. Berbicara sembarangan di sini. Apa yang aku tahu? Di ruang kerja kakakmu masih ada foto kalian. Saat bisnis kalian sedang buruk, kakakmu setiap bulan menggunakan tabungannya untuk mendukung bisnis kalian. HMPH. Bagi istriku, persaingan antar cabang keluarga sama sekali bukan alasan untuk memengaruhi hubungan keluarga. Mu Chen, Dasar anjing. Meskipun kau berkata apapun, itu tidak akan mengubah fakta bahwa keluarga Wang membutuhkan keluarga Chu. Dasar anjing. Siapa yang kau sebut anjing? Hah? Ambil investasimu dan pergi. Orang tua, apa kau pikir aku tidak punya harga diri? Kerja sama dengan keluarga Chuku. Bisa kau panggil dan kau usir begitu saja? Kelihatannya keluarga Wang kalian tidak ingin melanjutkan keturunan. Ayo. Tuan Chu, tenanglah, tenanglah. Kakek pasti tidak bermaksud begitu. Pasti tidak. Kakek, cepat jelaskan pada Tuan Chu. Kalau tidak, keluarga Tuan Chu akan benar-benar menarik dananya. Tarik saja kalau begitu. Masa depan keluarga Wang kita sudah ada pegangan. Tidak butuh keluarga Chu. Kakek, apa yang kakek katakan? Kakek tidak percaya. Keturunan Mu Chen bisa menyelamatkan keluarga Chu? Dasar orang tua. Jangan sombong. Berani meremehkan keluarga Chu kita. Keluarga Wang sudah lama hancur. Meskipun kau melihat ayahku saja harus berlutut dan meminta maaf. Suruh saja si Chu Liang tua itu mencoba. Hari ini selama aku masih bernapas, mustahil bagimu membawa pergi cucuku dan mengganggu menantu cucuku. Tidak akan kubiarkan. Bagus, Wang Yuntian. Aku tanya kau satu hal. Apakah tidak ada jalan lain? Jalan apa, sialan? kakek. Kakek buyut. Lihat, apa yang kulakukan ini benar? Kakek. Hebat. Keren. Wang Ling. Aku tahu kau tak tega dengan berandalan kecil ini. Ingin nyawa berandalan kecil ini. Tinggal saja di keluarga Chu bersamaku. Hahaha. Anjing konyol. Putriku diculik. Kau peliharaannya. Kenapa diam saja? Tuanku, bukan masalah. Siak Tian,
Wang Ling. Aku tahu kau tak tega padanya. Jika kau ingin menyelamatkannya, datanglah ke keluarga Chu bersamaku. Hahaha. Xiao Tian, jangan takut ya. Mama ada di sini. Chu Tianran, kau menculik anak kecil. Apa kau tidak malu? Kenapa? Aku sudah pernah menyentuh orang tua, lemah, wanita, dan anak-anak. Kau mau apa? Coba tangkap aku. Hahaha. Marga Chu, dasar bajingan kecil. Lepaskan anak itu. Jika tidak, aku akan... Jika tidak, akan apa? Akan apa? Dasar orang tua yang sok. Jika kau berani menyentuhku, aku tidak akan membiarkanmu bertemu anak ini lagi. Kau... Kakek buyut, aku akan ikut mereka. Tidak. Aduh, ayah, kalian jangan bertengkar lagi. Tuan Muda Chu hanya menginginkan Wang Ling. Dia tidak akan menyakiti anak-anak. Kamu ini... Aduh, Mu Chen, bicaralah. Tuan Muda Chu, pikirkan baik-baik. Aku harap kau tidak menyesal. Aku menyesal. Wang Ling, lihatlah sampah di keluargamu itu. Menyesal. Kalau aku menyesal, aku bukan bermarga Chu. Silakan pergi, tak perlu diantar. Berani juga. Ayo. Oke. Mu Chen, itu putrimu. Istriku, jangan khawatir. Nanti malam kita jemput Xiao Tian bersama. Aku jamin tidak akan terjadi apa-apa. Cucuku menantu. Maksudmu, orang hebat itu akan muncul? Kakek, apa yang tidak bisa kau katakan padaku? Dan kau, Mu Chen, kau ini santai sekali. Putrimu diculik. Kau bahkan tidak berani bersuara. Kau biarkan saja Chu Tian membawanya pergi? Soal ini, kita tidak bisa menyalahkan Mu Chen. Bahkan kakek pun sulit menjelaskannya. Kakek, apa yang kau bicarakan? Tian itu putri kandungku. Apa yang tidak boleh aku tahu? Aduh, jangan ungkit-ungkit lagi. Xiao Tian pasti baik-baik saja. Lagi pula, lihat Mu Chen. Dia juga tidak mudah. Kau sibuk mencari uang setiap hari. Dia merangkap jadi ayah dan ibu, masih harus menanggung kekesalan kalian. Kau juga harus introspeksi diri, dong. Kakek, namanya orang tua. Pasti ada yang mengurus dalam dan luar. Tunggu. Kakek, apa ini saatnya untuk berdebat? Aduh, Ling Ling. Masalahnya sekarang. Aku dan kakek bicara apapun kau tidak percaya. Sekarang, kau ikut kakek. Urus tes pewaris. Kita jemput Xiao Tian bersama. Mu Chen, kita suami istri. Kau bilang aku tidak percaya. Lalu kau sudah bilang, menyembunyikan sesuatu satu sama lain. Apakah itu baik? Aku. Dia presiden Amerika? Sakit jiwa. Lihat kan. Sudah dibilang kau juga tidak percaya. Wanita itu memang merepotkan. Harus bertanya. Sudah dibilang malah tidak didengar. Sudah, cucuku, ikut aku dulu. Pergilah urus prosedur pewaris. Kakek, jangan sampai lupa. Aku satu-satunya keturunan laki-laki di seluruh keluarga Wang. Kelangsungan garis keturunan masih bergantung padaku. Si tidak berguna ini, dan anak haram dari keluarga mereka itu? Karena kau... Qiang Zi. Jika diberi muka, kau harus. Kau mau atau tidak? Aku akan mencabut nama margamu. Yang kuat bertahan. Persaingan keluarga. Apakah ini benar-benar yang kau inginkan? Pikirkan baik-baik dan beritahu aku. Hah? Orang luar saja sudah berlagak. Putrimu belum jadi pewaris. Kalau sampai kau benar-benar jadi, kau pasti akan sombong tak terkendali. Bahkan bisa sampai ke langit. Kakek, aku sudah menyadari kesalahanku. Sekarang kalian bertiga, tunjukkan sikap kalian pada Mu Chen. Mulai sekarang, kalian harus hidup rukun. Aku akan mundur ke belakang, dan membantu kalian dengan baik. Jika masih ingin bersaing, aku akan mencabut nama marga kalian. Mulai sekarang, kalian bukan lagi keluarga. Ayah. Aku juga akan menunjukkan sikapku. Aku tidak akan memperebutkan pewaris ini lagi. Aku benar-benar tidak akan memperebutkannya lagi. Tidak akan bersaing lagi. Aku tidak akan juga bersaing tidak lagi. akan bersaing. Sudah pikirkan baik-baik? Aku tidak akan pernah tunduk pada sampah asing ini. Tunggu saja istrimu. Didapatkan oleh Tuan Muda Chu. Hahaha. Istrimu sudah kabur dengan orang lain. Masih saja pamer di sini. Di mana Wang Ling? Pasti dia pergi mencari Xiao Tian. Benar, kamu harus cepat pergi. Kalau tidak, kamu akan jadi ayah lagi. Hahaha. Xiao Bai. Ya ampun. Mu Chen, kamu. Anjing-anjing keluarga Chu. Aku bersumpah tidak akan berdamai dengan kalian. Jangan sentuh cucuku.
Naga sejati berdarah murni. Kupikir Siar Tian sudah tak terkalahkan. Tak disangka keluarga Wang masih punya ahli hebat. Ayo. Untung aku cepat menyadari kesalahanku. Kakak kedua, kamu? Kamu apa? Kamu apa? Dasar orang yang meremehkan. Pikirkan baik-baik. Kakak ipar, tunggu aku. Aku juga mau menyelamatkan kakak dan Xiao Tian. Ah, Kamu ini kenapa sih? Apa dia terluka oleh kekuatan dalamku? Kak Chu, ini tidak benar. Dia bisa bela diri. Sialan kau. Sampah. Anak haram Mu Chen. Aku tidak akan mengasihanimu. Siapa yang memukulku? Kak Chu, bukan aku, bukan aku. Oh, ah. Hidup mati tak ku peduli. Selalu melawan ayah sendiri. Nasibku ku tentukan sendiri. Aku ingin jadi peri. Hampeha, Kau ini makhluk apa? masih melihat? Aku datang untuk membereskan kalian. Keterlaluan. Jangan kelewatan. Aku, tuan muda keluarga Chu yang terhormat. Dari sekte keluarga terkemuka. Keluarga bela diri. Malah diintimidasi oleh anak kecil sepertimu. Di depan hidungku sendiri. Apa aku tidak punya harga diri? Bleh, Kau. Berani. Ayo bertarung 1 lawan 1. Anak nakal, jangan salahkan aku jika aku mengintimidasimu. Ini adalah keturunan dewa anjing yang dipelihara oleh keluarga Chuku. Khusus untuk melindungi keluarga Chuku. Cepat telepon ibumu. Biarkan dia datang menemaniku. aku juga punya satu. Jangan membual. Kok kamu sama kayak ayahmu? Masih kecil sudah belajar membual. Haha, aku akhirnya kabur dari cengkeraman ayah dan anak ini. Apa ini? Lihatlah kelucuanku. Ug. Reinkarnasi, aku jadi hewan peliharaan spiritual di kota. Bukan, kamu cuma bawa anjing bodoh ini. Mau menakutiku. Tuan anjing, andalkan dirimu. Dia ini, yang menindas keluarga Chu kita. Tun Tian Chanchu di dataran rendah diintimidasi anjing. Pas sekali, aku tidak tahu mau melampiaskan amarah di mana. Anjing bodoh, jangan lari. Hei, tuan anjing. Hei, jangan tinggalkan aku. Tolong aku. Bagaimana? Nyaman? Yang mulia, bagaimana? Puas? Nenek moyang kecil. Lumayan, kan? Oke deh. Chu Tianran, buka pintunya. Aku datang. Lepaskan putriku. Buka pintunya. Aduh, siapa? Astaga nenek. Oh, Anda yang datang. Ayo, silakan masuk. Bawa aku bertemu Chu Tianran. Cepat. Chu Tianran. Apa ini? Apa yang kau lakukan pada putriku? Apa kau mengganggunya? Aku mengganggunya. Lihat saja perlakuannya ini. Dia makan lebih baik dariku waktu kecil. Xiao Tian. Mama. Ya, Xiao Tian, kau baik-baik saja? Ada yang terluka? Biarkan mama lihat. lihat, tuan anjing ini. Diganggu putrimu sampai tingkatannya jatuh dan inti daunnya hancur. Chu Tianran, aku datang kali ini hanya untuk memberitahumu satu hal. Aku, Wang Ling, tidak akan pernah tunduk pada keluarga Chu kalian. Aku, Jangan bermimpi lagi. Cukup sampai di sini. Jika kau masih menggangguku, aku tidak akan sungkan lagi. Bagaimana caranya kau tidak sungkan? ayah, kau sudah keluar. Malu-maluin saja. Chu Liang, kepala keluarga Chu. Jika aku tidak keluar, wajah keluarga Chu akan hancur olehmu.
Ayah, ini bukan salahku. Lihat. Anjing penjaga yang ayah tinggalkan untuk kita ini saja. Kau Wang Ling. Kepala keluarga Chu. Aku Wang Ling, putri sulung keluarga Wang. Maaf, aku sudah menikah dan punya anak. Terima kasih atas perhatian keluarga Chu. Tolong jangan persulit aku. Ibu, biar aku saja. Aku sendiri bisa mengalahkan semua orang jahat yang mengganggumu. SST. Jangan bicara. Anak kecil yang tak tahu batasan. Wang Ling, aku akan menjadikanmu milikku. Ayahku datang. Jangan dekati aku. Ran Kepala keluarga Chu, pikirkan baik-baik. Jika kau menyakitiku, keluarga Wang tidak akan melepaskanmu. Keluarga Wang. HMPH. Apa keluarga Wang akan melawan keluarga Chuku demi dirimu? Bahkan jika mereka berani. HMPH. Wang Yuntian si tua tak berguna itu. Cuma petarung tingkat 1. Masa aku takut sama dia? Atau jangan-jangan kau mau mengandalkan suami awam MU itu untuk melindungimu? Memangnya siapa lagi? Sayang, Xiao Tian. Ayah, Kami keluarga Wang bukan. Kelompok yang mudah kau tekan. Kau pikir keluarga Chu ini apa? Dengar ini. Waktu putraku minta wanita ini darimu dulu. Kau seharusnya langsung menyerahkannya tanpa ribut. Inilah keluarga Chu. Inilah martabat Chu Liang sebagai petarung super. Tentang posisi Aku kalian. paham benar. Aku sangat menghargai kekuatanmu. Janji dengan tuan muda Chu ini. Hanya karena aku hilaf. Maaf, tapi aku tetap batalkan perjanjiannya. Soal ganti rugi atau syarat lain, katakan saja. Tapi orang keluarga Wang tak bisa kuserahkan. Maksudmu, kau mempermalukan keluarga Chu? Kau pikir cuma uang? Sudah cukup menebus semuanya. Cabang keluarga yang dipimpin Wang Ji ini dan akan melakukan yang terbaik untuk memberikan kompensasi. Di perjalanan ke sini, aku tiba-tiba teringat, jika hari ini aku dan putraku berada dalam bahaya, apakah keluargaku akan datang menyelamatkanku? Saat ini aku mengerti. Dulu aku terlalu naif. Betul. apa yang terjadi saat aku tidak ada? Aku dan Xiao Tian adalah orang Amerika. Jangan bercanda. Kenapa kamu masih bertanya? Kalau dibilang, kamu tidak akan percaya. Singkatnya, putriku, nasib keluarga kita berkat MU Chen. Uang bisa dicari lagi, tapi putriku cuma kamu satu-satunya. Ayah salah, ini tidak akan terjadi lagi. Cukup. Hei, ayahku memanggilmu. Sudah selesai menangis? Sudah selesai menangis. Ayo bicara harga. Aku peringatkan dari awal ya. Orang bermarga Wang. Kamu menghina putraku duluan, lalu mengajukan syarat. Jika aku mengajukan harga, dan kamu berani mengatakan satu kata lagi, aku akan membuat seluruh keluargamu terbang. HMPH. Selama tidak mengambil orang dari keluarga Wang, aku tidak akan banyak bicara. Baik. Pertama, karena memukuli putraku. Aku minta keuntungan keluarga Wang 1 tahun. Kedua, melukai binatang suci keluargaku. Aku minta keuntungan kalian 5 tahun. Merusak nama baik keluarga Chu. Aku minta keuntungan kalian 10 tahun. Kamu sekalian merampok saja. Keluarga Wang kami kerja bakti, selama 16 tahun, tanpa makan minum, begitu? Ling jangan emosi. Hanya keuntungan 16 tahun, kan? Kakek akan cari cara. Ditambah nyawa anak ini. Apa? Ke arahku. Bukankah sudah disepakati tidak perlu nyawa, hanya uang? Kenapa sekarang nyawa suamiku juga? Mimpi saja kau. Tidak seorang pun dari keluarga Wang boleh kurang. Tuan keluarga Chu, Anda yakin ini untuk dia? Memangnya siapa lagi? Oh, kalau begitu tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Kakek, ayah, coba pikirkan solusinya. Kalau bicara uang, aku memang agak bingung. Tapi kalau tentang MU Chen ini, hei kakek, aku langsung merasa jauh lebih ringan. Maksudnya apa? Kenapa rasanya? Kalian semua tahu sesuatu, tapi aku tidak? Tidak. Mama, jangan khawatir. Ayah lebih hebat dariku. Sangat keren. Mungkinkah? Seberapa hebat Xiao Tian itu? Aku sendiri tidak tahu. Kamu ini. Kamu memang suka mengatakan hal buruk di awal, ya? Dasar menantu tak berguna. Tuanmu yang menumpang itu saja tidak keberatan.
Kenapa anjing peliharaan sepertimu malah keberatan? Kau! Aku akan mengatakan hal buruk di awal. Apapun yang kau inginkan, bisa kuletakkan di depanmu. Termasuk nyawaku. Aku berani bilang kau tidak akan bisa mengambilnya. Jika kau berani mengulurkan tangan untuk mengambilnya, akan kuhancurkan kau. Jadi maksudmu, kau hanya menunjukkannya pada kami. Begitu saja. Kenapa kau begitu sombong? Apa dia memarahiku? Ayah, Putri Mu Chen inilah yang memukulku sampai jadi begini. Dia masih saja sombong begitu. Ayah, tolong bela aku. Mengadu tentang aku? Apa aku mengganggumu? Tidak, tidak, tidak. Siapa yang bilang? Bajingan mana yang berani bicara begitu? Itu semua ulahmu dan Erha. Aku tidak mengganggu. Sama saja. Ayah, tolong bela aku. Sudah, lihatlah dirimu yang tidak berguna itu. Ayahmu ini sekarang adalah seniman bela diri tingkat super. Jika aku punya senjata dewa di tangan, jangan bicara soal tak terkalahkan di dunia. Bahkan jika Xianzun atau Mozun datang, aku tetap bisa menantang mereka. Tunjukkan sedikit keberanian. Menantu sampah. Sekarang kau masih berpikir bisa mengeluarkannya. Dan aku, Chu Liang, tidak berani mengambilnya. Betul. Jangan dengarkan dia membual. Dia itu cuma pengangguran yang menipu lansia demi tunjangan. Suami rumah tangga yang cuma makan dan menunggu mati. Apa yang bisa kau keluarkan? Pergi sana. Cepat suruh orang tuamu itu keluar dan bicara dengan kami. Kalau bukan karena tetua Weng tulus mengakui kesalahan, bersikeras memberimu kompensasi, untuk menebus rasa bersalah di hatinya, aku bahkan tidak akan melihatnya. Apa yang bisa kau keluarkan, Dasar pengecut. Kalau kau benar-benar hebat, istrimu tidak akan bersamaku. Apa katamu? Ini. Tolong. Ilusi. Ini semua ilusi. Anjing ini bicara. Bagaimana anjing bisa bicara? Aku sedang kesal tidak ada tempat untuk mengerahkan seluruh kekuatanku. Benarkah, kepala keluarga Chu? Main-main denganku. King Long Xianzun. Dijio Ui. Tuan Mu Chen, serahkan saja pada kami. Kenapa masih bersikap sombong di saat seperti ini? Tuan, jangan sampai marah. Kami tidak akan sanggup menanggungnya. Tuan Xiao Tian, cepat bujuk ayahmu. Jangan biarkan ayahmu emosi. Ayah, tenanglah. Kartu ini dapat memanggil seluruh kekayaan para kultivator. Semuanya untuk digunakan Tuan Mu Chen. Chu Liang, beranikah kau mengambilnya? Kartu ini dapat memanggil seluruh kekayaan para kultivator iblis. Juga untuk digunakan Tuan Mu Chen. Coba saja kau ambil. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin Mu Chen itu? Sosok yang dihormati oleh kebaikan dan kejahatan. Ayah, Bagaimana ini? Yang mulia immortal, Anda tidak akan ikut campur urusan keluarga orang lain, kan? Kalau aku tidak datang, urusan keluargamu hampir saja membunuh semua orang. Yang mulia immortal, Anda, aku, Chu Liang, telah mengembangkan keluarga Chu menjadi keluarga terbesar. Berlatih seni bela diri sampai puncak Martial Emperor. Semua demi masuk gerbang immortal di puncak. Hari ini, seni bela diriku telah mencapai puncak. Anda tidak datang mengucapkan selamat kepadaku. Menerimaku ke gerbang immortal. Malah membela si tidak berguna itu. Sombong. Berani-beraninya menatap Tuan Mu Chen lagi. Aku akan mencungkil matamu. Nona Diji dari kultivator iblis. Setidaknya Anda adalah sosok besar yang luar biasa. Mengguncang sejarah selama hampir 100 tahun. Tokoh kuat sejarah, Kuris. Anda juga akan membantunya. HMPH. Aku dulu juga mengagumi dominasimu. Ingin menjadi muridmu. Aku sekarang sudah di puncak seni bela diri. Bagian mana yang tidak lebih kuat darinya? Mengapa kalian semua membantunya? Tidak punya aura positif. Gerbang immortal tidak menerimamu. Ingin bergabung dengan kultivator iblis lagi? Tapi takut mati. Kamu tidak memiliki kesadaran untuk mati demi orang lain. Dan juga tidak punya keberanian untuk mati terhormat. Kau hanya bisa menindas yang lemah. Apa gunanya kau bagiku? Uang dan nyawa sudah di depan mata. Sudah kubilang, kalian tidak akan bisa mengambilnya. Kalian pasti tidak bisa mengambilnya. Kuberikan satu kalimat untuk kalian. Hati-hati saja. Berkultivasi tidak semudah itu. Sejak kau mulai, bilang padaku untuk menyerahkan istriku kepada putramu. Kau sudah ditakdirkan tidak akan bisa melampauku. Ayah, ayo kita minta maaf. Kita kalah. Kita sudah mengganggu orang yang salah. Selama Gunung Hijau tetap ada, tidak akan takut kekurangan kayu bakar. Ayah. Ayah. Tuan King Long, Bibi Yowie. Aku salah. Kenapa minta maaf pada kami? Tuan Mu, aku salah.
Aku seharusnya tidak mengambil secara paksa. Aku seharusnya tidak menyukai istrimu. Aku tidak tahu diri. Aku salah. Aku salah, Tuan MU. Aku salah. Hei, Chu Tianran. Aku sangat jelas. Nantinya, aku ingin menjalani hidup biasa. Pasti akan bertemu banyak anak keluarga terpandang sepertimu. Kalian ini hanya mengandalkan kekuasaan. Sudah biasa menindas orang. Aku tidak ada yang perlu dikatakan padamu. Aku juga tidak peduli kau berlutut minta maaf. Hanya 4 kata, hati-hati dengan dirimu. Baik. Hari ini kalian banyak orang. Aku mengaku kalah. Semoga kelak kau bisa berlatih dengan tekun. Tuan MU Chen, orang ini tidak tulus. Apa kau benar-benar akan melepaskannya? Dia jelas-jelas tidak terima. Tuan MU Chen, basmi kejahatan sampai tuntas. Aku akan memenggangnya untukmu. Tuan MU Chen, bunuh. Aku salah, Tuan MU Chen. Aku salah. Ampuni aku. Maafkan aku. Aku salah. Ampuni aku. Xia Tian. Orang ini belum tentu bisa berubah. Jadi, setiap keputusan adalah sebuah pertaruhan. Ayah juga tidak yakin. Setiap orang jahat yang dilepaskan, mereka pasti akan bertobat. Jadi, King Long, DG Yowie, kirim keluarga Chu ke biro disiplin. Biarkan hukum yang menghukum mereka. Siap, Tuan MU Chen. Kukira kau benar-benar akan menjadi. Tentu saja. Aku harus jadi orang biasa yang patuh hukum. Ingat itu, Xiao Tian? Ingat. Kakak sulung. Kau baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Kenapa tidak jadi kepala keluarga lagi? Ayah ipar, jangan menggodaku terus. Kakak kita jadi kepala keluarga, dia akan tetap menjaga kita. Siapapun yang jadi, sama saja. Ayo, Kak, kita pulang. Kita rayakan keluarga baru kita. Oke. Ayah, pulang. Pulang? Ayo pulang. Bersulang. Ayo. Yang suka minum, minum lebih banyak. Yang tidak suka, jangan dipaksakan. Ayo. Ayo. Baiklah, kalau begitu kami pergi dulu ya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa, hati-hati di jalan. Sayang. Cium dong. Hei, jangan bercanda. Aku mau tidur. Sampai jumpa. Pulang sendiri ya. Suami. Istri dan anak sudah tidur. Suamiku. Suamiku, gawat. Jangan panik, bicara pelan-pelan. Aku. Baru saja menerima telepon dari semua cabang. Keluarga Chu kabur, dan mereka membalas dendam, menculik kepala keluarga. Nona Weng Jie dan ayah Nona. Bagaimana ini? Ayo. Sialan. Kupikir dengan beberapa sujud dan beberapa permintaan maaf, kita bisa lolos begitu saja. Sialan, bajingan, tidak bermain sesuai aturan, membuat kita semua terjebak. MU Chen. Tidak peduli cara apapun. Aku harus membunuhmu. Kemari. Lepaskan. Kakek, Ayah, kalian. Bukankah kalian sangat sombong kemarin? Chu Tianran, kau benar-benar tidak tahu berterima kasih. Padahal kakak iparku masih ingin memberi kalian jalan keluar. Sialan, malah mengurung kami. Ini jalan keluar apa namanya? Uang kita. Habis semua. Apa kau tidak dengar menantu brengsek itu bilang? Itu semua judi. Dia hanya kalah judi. Dia meremehkan tekad kita. Aku akan melawanmu. Ayah, tolong aku. Kakek. Menyesal, kan? Benci MU Chen, kan? Jika dia menghabisiku kemarin, kalian tidak akan menderita hari ini. Kemarilah, katakan padaku, MU Chen adalah bajingan tak berguna. Setelah bilang itu, mungkin aku akan membebaskanmu. MU Chen menyerahkan kalian untuk diadili. Dia melakukan hal yang benar.
Kalian pantas dicemooh semua orang. Pergi sana. Xiao Jia. Cari mati, ya? Xiao Jia. Chu Tianran, kau binatang. Jika kau punya nyali, hadapi aku. Tentu saja aku akan menghadapimu. Paman, Wang Suen, kau brengsek. Bagaimana kau dulu memohon padaku? Putrimu tidak mau ikut denganku. Kau tidak akan mendidiknya, lalu mengirimnya padaku. Chu Xiao, saya salah. Saya seharusnya tidak menyakiti putri saya. Paman. Biarkan semuanya padaku, ya? Mereka tidak ada hubungannya dengan ini. Membunuhmu itu terlalu mudah. Pada akhirnya, semua ini karena kalian. Dua orang tua bangka ini. Tahu kalau keluarga Chu menginginkannya. Seharusnya kalian serahkan saja. Malah membuat kami harus merebutnya sendiri. Kepala keluarga Chu, kumohon, lepaskan ayahku dan Xiao Jia. Aku mohon padamu. Diam kau. Tunjukkan sedikit harga dirimu. Ayah. Justru kau yang punya harga diri. Wang tua, anakku, beri mereka pelajaran. Siap. Xiao Jia. Katakan kalau Mu Chen itu sampah tak berguna. Kalau tidak, aku akan mencekiknya sampai mati. Tidak mau bicara, ya? Kalau begitu, aku benar-benar akan mencekiknya sampai mati. Berani kau? Masih diam saja. Kenapa? Hentikan dia. Para preman keluarga Chu ini benar-benar tidak tahu diri. Kalian berdua bajingan. Sudah masuk, masih belum kapok. Ada jalan hidup tidak mau, cari mati. Cari mati. Aku tahu kalau kalian memasukkanku lagi. Atau aku jatuh ke tangan kalian. Itu sama saja dengan mati. Lebih baik aku menyeret seseorang bersamaku. Chu Tianran, sebelum kau bertindak, aku bisa memenggalmu 10 kali. HMPH, King Long Xianzun. Aku tahu kau bisa membunuhku. Aku ini pendekar kelas super. Tapi aku jamin kau tidak bisa menyelamatkannya. Jangan terlalu sombong. Bagaimana kalau aku ikut? Kalau itu, aku tidak tahu. Aku hanya tahu dia adalah kerabat Mu Chen. Aku tidak peduli. Kau berani adu kecepatan denganku. Lihat, apakah kau lebih cepat menyelamatkan atau aku lebih cepat memenggal? Apa, kau? Kalau tidak berani, mundur saja. Meskipun kami mundur, apakah kau bisa melarikan diri dari Mu Chen? Kau mau bersembunyi di mana? Sembunyi? Trik murahan seperti ini tidak akan mempan pada Mu Chen. Kau tidak berpikir dengan adanya Sandera. Kau bisa menyingkirkan Mu Chen, kan? Aku susah payah mengikat sampah-sampah ini. Hanya untuk menunggunya. Kebetulan Tuan Mu Chen sedang menunggumu. Ayah. Kenapa? Kau pikir aku tak berani datang? Dengar-dengar kau mencariku? Mu Chen, kau sudah membuatku kehilangan segalanya. Tentu saja aku mencarimu. Bukankah kau bilang aku tak bisa mengambil apapun darimu? Kalau begitu, hari ini akan kubuktikan. Apakah aku bisa mengambil kekuasaanmu, hartamu, dan nyawamu? Ayah. Kakek. Aduh. Kau kan tidak berlatih kultivasi. Kenapa kau datang? Kau bahkan membawa anak-anak. Betul, kakak ipar. Cepat bawa kakak dan anak-anak menjauh. Ini berbahaya. Mu Chen, kenapa kau membawa ibu dan anak ini ke sini? Kalian belum tahu bagaimana sifat Xiaoling? Astaga, demi Tuhan. Aku sungguh tidak berniat membawa mereka berdua. Ya. Aku yang bilang pada Mu Chen bahwa aku ingin ikut. Baru dia membawaku. Kalian diculik. Aku sendirian di rumah. Mana bisa aku tenang? Kakek buyut. Hei. Sudah, cepat lepaskan dia. Menyandera lebih lama tidak ada gunanya. Aku tidak bercanda denganmu. Chu Liang, ini harfiah. Tidak ada gunanya sama sekali. Jangan coba-coba main-main denganku. Sekarang dia ada di tanganku. Aku punya 100 cara untuk menghabisinya. Sebaiknya kau patuh sekarang. Dengarkan baik-baik permintaanku. Mu Chen, aku tahu kau punya koneksi. Tapi apa kau yakin? Aku sudah tanya kakek. Termasuk King Long dewasa. Tidak ada yang pernah melihatmu bertindak serius. Aduh, istriku, tenang saja. Mereka tidak pernah melihatku bertindak. Karena jika aku terus berpura-pura, itu akan sangat canggung. Jadi, aku pasti bisa mengatasinya. Dengarkan aku dulu. Pertama, King Long dan Diji Yowie harus memberiku surat bukti tidak bersalah dan kembalikan keluarga Chu yang utuh padaku. Apa kau sudah bangun dari tidurmu? Sialan, tutup mulutmu. Kau sialan. Hei. Biarkan dia bicara. Kedua, lumpuhkan kedua tangan dan kakinya. Aku akan membuatmu benar-benar menjadi tidak berguna.
Aku hanya memberimu 3 hitungan. Berhitung ya? Atau biar putriku membantumu berhitung. 3. Apa penjahat memang tidak suka bertarung? Kapan kau? Mu Chen, jika ada kau, tidak ada aku. Apa kau pantas? Ayah, Kau baik-baik saja? Mu Chen. Sepertinya aku masih agak tidak terbiasa. Aku masih harus menganggapmu lebih kuat. Ibu, apa kau tidak akan mengganti ayah? Kau ini, nak, tidak peduli seberapa hebat, ibu masih bisa menghajarmu. Istriku, aku tidak berbohong kan? Benar-benar tidak ada kesempatan untuk serius. Ayah, ayah, Apa yang kau lakukan? Lepaskan ayahku. Bajingan, Lepaskan ayahku. bajingan. Ibu, kakek buyut. Ada apa? Pokoknya, semuanya hati-hati. ayah, Apa yang kau lakukan? Lepaskan aku, ayah. Chu Liang, kau gila. Itu anakmu sendiri. Apa kau bermaksud? Chu Liang, ini kartu ASMU? Cepat hentikan. Kalau tidak, aku takkan membiarkanmu. aku adalah kelas super. Aku yang terkuat. King Long. Aku beri kau kesempatan terakhir. Beri aku bukti tak bersalah. Lumpuhkan Mu Chen. Kalau tidak, tak satu pun dari kalian bisa pergi. Aku tak bisa membiarkanmu hidup. Jangan bergerak, Paman King Long. Di Ciawi, sudah terlambat. Ayah, aku tak mau melihat ini. Xiao Tian, cari ibu. Sisa uangnya. Berikan pada ayah. Orang jahat. Berikan pada ayah. Cepat pergi. Manusia rendahan memang yang terburuk. Aku sudah tak tahan lagi. Izinkan aku memperkenalkan. Tun Tian Chanchu. Ini bukan waktunya bercanda. Kalian tak perlu bertindak. Karena Chu Tianran memang sudah tidak bisa diselamatkan lagi. Anakku, Ayah, ikuti ayah. Menguasai semua makhluk. Baik, kan? tidak mau. Ayah, Benar sekali. Aku memang ingin disembah. Aku harus membunuh kalian semua. Aku adalah Raja Dunia. Aku juga Kled. Aku carikan lagu terpesona untukmu. Bunuh diri saja, bisa tidak? Tuan Mu Chen. Sampah seperti ini tidak perlu diajak bicara lagi. Aku pasti akan membunuhnya. Ada apa ini? Baik dan jahat bekerja sama semakin sering. King Long, ayo maju bersama. Sudah terlambat. Anakku, kau benar-benar kuat. Benar-benar pedang yang bagus. Sekarang giliranmu. Kau pindah tempat. Sebaiknya kau patuh. Pria ini tidak bercanda denganmu. Apa yang kau bicarakan dengan orang mati? Tidak mungkin. Aku adalah pendekar super. Bagaimana mungkin kau melebihi aku dalam kekuatan fisik? Jika bukan karena anak ini masih kecil, aku pasti sudah menebasmu. Pertanyaanku adalah, bagaimana kau bisa melebihi aku? Sepantasnya, aku. sudah. Begitu. Kenapa? Aku jelas-jelas. Jelas-jelas sudah? Sialan. Dasar pecundang. Berikan semua kekuatanmu padaku. Dasar binatang sialan. Lihat betapa hebatnya aku sekarang. Ini hanya sisa kekuatanku. Si bodoh. Serang. Kau tidak mau mengotori tanganmu. Aku bahkan tidak mau mengotori mulutku. Serang. Cih, cih, kotor sekali sialan. Suamiku, Sudah berakhir. Istriku. Ponakan kecilnya menyenangkan? menyenangkan, suamiku.
Ayo buat adik untuk Xiao Tian. Agak terburu-buru belakangan ini, kan? Istriku. Lain kali. Aku punya adik sekarang.